Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu, memberikan kesempatan buat kami kembali untuk membaca dan belajar daripada firman Tuhan. Roh Kudus boleh menyertai, memberikan satu kerinduan yang besar, semangat untuk kami bisa lebih dalam lagi mengenal-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita boleh kuat dan sehat pada hari ini. Kita bisa mempergunakannya untuk kembali belajar memperdalami firman Tuhan. Nah, kita sekarang ini sedang berada di masa di antara Minggu Palma dan Minggu Paskah. Ya, Minggu Palma itu adalah sebagai awal di mana Yesus sedang menggumuli satu penderitaannya, di mana dia berjalan menuju Yerusalem. Ya, dan terus ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Minggu Palma sampai kepada Minggu Paskah. Ya, di antara Minggu Palma dan Paskah itu puncaknya adalah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus harus memikul salib, ya, meminum cawan pahit, mengalami penderitaan sampai mati di ego salib. Ya, dan pada hari Minggu adalah merupakan satu hari kemenangan, hari kebangkitannya daripada kematian. Nah, jadi salah satu peristiwa di antara Minggu Palma dan Paskah kita akan belajar hari ini, ya, peristiwa yang terjadi di awal Minggu Palma itu, yang boleh kita baca dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 44 sebenarnya. Ya, tema di sini adalah Yesus dilulukan di Yerusalem, ya. Saya langsung membaca 41 dan seterusnya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yaitu Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Wah, terpujilah Tuhan atas pernyataan-pernyataan firman-Nya yang boleh kita pelajari pada hari ini. Saudara, kita akan merenungkan satu tema dari perikop ini adalah Yesus menangisi Yerusalem. Ya, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu adalah kota Yerusalem yang merupakan kota Israel, ya, atau lebih pasnya Israel Selatan. Kalau utara itu Samaria, karena sejarah mencatat sesudah Salomo dan diteruskan oleh generasi selanjutnya, Israel itu terbagi dua, 10 suku di utara dengan ibu kota Samaria, 2 suku di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Ya, tapi Yerusalem ini juga merupakan sebuah representatif atau mewakili seluruh keberadaan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau saya melihatnya, kalau ini memang mewakili keberadaan manusia, ya, termasuk keberadaan semua umat manusia di dunia, termasuk saudara dan saya, ya. Jadi maka supaya kita mengerti dari tema yang kita renungkan hari ini, Yesus menangisi Yerusalem. Jadi apa yang ditangisi Yesus? Mengapa Yesus harus menangis? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita dalami lewat perikop pada hari ini. Saudara,
ini adalah situasi yang sebenarnya memanifestasikan kegembiraan, gegap gempita, di mana orang-orang Israel yang sudah mengalami pernyataan-pernyataan, perkara-perkara ajaib dari Tuhan Yesus sangat kagum dan bangga, sehingga pada waktu Yesus menuju Yerusalem, mereka rela melepaskan jubahnya, pakaiannya dihamparkan menjadi karpet, terus memegang daun palem sambil melambai-lambaikan dengan mengatakan ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam kitab Injil sinoptik yang lain ditambah dengan Injil Yohanes, semuanya mencatat di sini ada dikatakan Hosana, Hosana, mubaraklah raja orang Yahudi, yang maha besarlah raja orang Yahudi, diberkatilah raja orang Yahudi. Jadi suasananya betul-betul penuh dengan teriakan kegembiraan yang luar biasa. Tetapi ironisnya di tengah-tengah teriakan kegembiraan, Yesus menangis. Nah, inilah yang menggugah hati kita. Kenapa Yesus menangis di tengah-tengah suasana yang gembira itu? Dan apa yang ditangisi oleh Yesus? Saya percaya ini tangisan Yesus adalah tangisan pergumulan, sebagai permulaan pergumulan penderitaannya. Jadi saudara, kalau suasana misalnya duka cita orang menangis itu lumrah, normal. Menangislah orang dengan menangis, tertawalah dengan orang tertawa, kan begitu firman Tuhan. Dan orang tertawa, Yesus menangis. Ya. Bukannya Yesus aneh, tetapi ada sesuatu pergumulan yang terlalu amat sangat serius yang kita pelajari lewat tangisan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, kalau seandainya ada anak kecil menangis, ya karena kebutuhannya tak terpenuhi atau mungkin dia merasa nggak nyaman, tangisan anak kecil ya biasa aja. Tapi kalau sampai orang dewasa menangis, nah ini juga kita perlu membuat sebuah pertanyaan. Kalau sampai orang dewasa nangis, berarti nggak sembarangan nangis. Ada sesuatu tangisan yang memang menunjukkan penderitaan batinnya, penderitaan jiwanya. Nah, saudara, sama dengan Tuhan Yesus di sini. Mungkin lebih, saya mengatakan tangisan Yesus adalah manifestasi pencerminan awal dari penderitaannya yang terlalu amat sangat serius. Ya, pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, waktu melihat kota itu, Yesus menangisinya. Nah, saudara, kita akan mencoba mendalami, kita akan jawab pertanyaan ini. Kenapa Yesus menangis? Apa yang ditangisi oleh Tuhan Yesus? Ya, pergumulan-pergumulan yang tidak ringan, yang kita sendiri nggak bisa pikul. Pergumulan yang sebenarnya saudara dan saya tidak bisa memikulnya, dan Yesuslah yang memikulnya. Nah, ini yang kita akan lihat jawaban firman Tuhan. Yang pertama, kenapa Yesus menangis di tengah-tengah sorak-sorai gembira umat Israel pada waktu itu yang boleh mengiringinya, yang menghamparkan jubahnya, pakaiannya, dan melambaikan daun palem? Oleh karena Yesus mengetahui secara jelas motivasi orang-orang banyak yang mengikut dia. Jadi Tuhan Yesus melihat ada motivasi yang salah atau motivasi yang tidak benar di dalam mereka menyambut ataupun mengagungkan, meninggikan, dan mereka boleh mengikut Yesus. Jadi dilihat betul-betul dari kedalaman hati, semuanya mereka tidak benar dalam motivasinya. Ya, dikatakan ayat yang ke-37, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat. Ya, lihat ini. Oleh karena apa? Segala mujizat yang telah mereka lihat, kata mereka,
Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, kenapa mereka lera mengorbankan jubah, baju, pakaian bersorak-sorai, mungkin berpanas terik, ya, untuk meneriakan, meninggikan Yesus sebagai raja? Karena mereka telah melihat mujizat. Mujizat. Timpang berjalan, buta melihat, tuli mendengar, segala penyakit disembuhkan, setan diusir, bahkan yang mati dibangkitkan. Mereka terkagum-kagum dengan hal ini. Nah, saudara, apa tujuannya mereka menyambut dan mengagungkan Hosana, Hosana Mubarak, Raja orang Yahudi? Ya, karena mereka sebenarnya memiliki satu tujuan, motivasi, ingin mengangkat Yesus sebagai pemimpin, seorang raja yang ingin membebaskan mereka dari perbudakan Romawi pada waktu itu. Jadi pikiran ini adalah pikiran manusiawi, pikiran kedagingan, ambisi kedagingan, ingin mengangkat Yesus sebagai raja khusus buat mereka saja, orang Israel, orang-orang Yahudi. Ya, ingin bangga mempunyai seorang pemimpin yang luar biasa, pernyataan-pernyataan mujizatnya ya terkenal. Nah, jadi mereka mempunyai sebuah ambisi. Ya, ini adalah sebuah motivasi yang keliru, dan Yesus, saudara, melihat hal ini dan dia sangat sedih karena mereka tidak mengerti tentang misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, jadi dah jelas di sini dikatakan bahwa motif mereka adalah ingin menjadikan Yesus raja sebagai satu pemimpin bangsa Israel yang membebaskan dari perbudakan. Karena apa? Ya, mereka juga siap karena telah melihat banyak mujizat. Wah, sebagai kebanggaan, sebagai satu ya harga diri yang luar biasa. Wah, hebat ini. Nah, saudara, inilah motif atau motivasi yang salah, dan motivasi inilah yang ditangisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau hal ini kita coba renungkan sampai hari ini, bukankah banyak orang percaya sama Yesus, mengikut Yesus, motivasinya masih salah? Kenapa mau ikut Yesus, percaya Yesus? Supaya usaha lancar, usahanya boleh semakin maju. Mengapa ikut Yesus? Wah, karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi luar biasa, bisa mengadakan mujizat segala macam. Ya. Sampai hari ini kita lihat bahwa benih ini juga tetap ada, orang ke gereja. Kenapa orang itu ke gereja? Ya, ingin semua doa-doanya dijawab, dikabulkan, yang sakit disembuhkan, keluarganya yang berantakan bisa dirukunkan kembali. Jadi mengikut Yesus sebatas hanya perkara-perkara mujizat. Ini yang disebut mengikut Yesus sebatas imannya adalah iman mujizat. Kalau tidak ada mujizat, ya dia kecewa, sedih, sakit hati. Kalau doanya nggak dijawab, ya dia pasti akan sangat kecewa. Nah, sampai hari ini kan banyak tuh orang gereja nggak di sana sini, ya ada aja. Ya, ada orang ya cuma jelas imannya di gereja, sampai nanti di luar imannya nggak jelas. Karena apa? Motivasinya salah dalam mengiring Tuhan. Nah, motivasi seperti inilah yang ditangisi oleh Yesus. Ada orang juga sampai dah rajin melayani, tapi motivasinya nggak benar. Ingin mendapat pujian, misalnya ingin disanjung, ya, ingin dikatakan orang yang paling nomor satu. Nah, ini kan motivasi yang salah. Nah, ini perlu kita koreksi di Minggu Palma ini. Dalam motivasi kita percaya Yesus, dalam motivasi kita mengiring Yesus, dalam motivasi kita melayani Yesus. Ini sangat tepat sekali di Minggu Palma ini, merenungkan motif kita di dalam iman percaya, pengiringan, termasuk pelayanan kita sama Yesus. Nah, kalau kita masih belum mengerti, motivasi kita salah,
motif-motif seperti inilah yang membuat Yesus menangis. Ya, seperti umat Israel kebanyakan pada waktu itu, ya, mereka ikut Yesus karena telah melihat mujizat, ya, oleh karena segala mujizat. Sehingga tidak ada misi, tidak ada sebuah pengertian bahwa Yesus datang ke dunia untuk menderita sengsara. Yang taunya Yesus tuh melakukan yang hebat-hebat, bangga begitu. Nah, inilah motivasi yang salah. Yang kedua, apa yang ditangisi Yesus adalah ketidakmengertian atau ketidaktahuan mereka tentang lawatan Tuhan. Jadi saudara, mereka itu sulit ngerti, ya. Mungkin juga tidak mau mengerti, ya. Tuhan Yesus itu begitu rindu bahwa umat ini mengerti lawatan Tuhan, waktu lawatan Tuhan, waktu untuk mereka mengalami yang disebut dengan damai sejahtera. Maka dikatakan demikian ayat yang, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Pada ayat terakhir, bagian terakhir, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, inilah saudara, ketidakmengertian. Bukan berarti Tuhan tidak mengajar dengan terus terang. Oh, Tuhan mengajar dengan komplit, dengan terus terang. Nah, untuk misi penderitaan, kesengsaraan, bagaimana ditangkap oleh tua-tua, imam-imam, ya, dalam kitab Injil sampai 4 kali Yesus memberitahukan tentang misinya ke dunia adalah untuk menderita sengsara, ya, mengalami aniaya, satu pengorbanan untuk penebusan dosa. Yesus terus terang, baik di Perjanjian Baru, ya, di momen atau di saat Yesus mengajar pada waktu itu, Yesus berterus terang, tidak ada yang disembunyikan. Nah, dalam Perjanjian Lama pun sebenarnya Tuhan sudah banyak berbicara tentang misi kedatangan Mesias itu, bukannya tidak. Nah, kalau kita merenungkan tentang Paskah Perjanjian Lama, tentang sebuah pengorbanan, nah itu kan juga berbicara bahwa nanti akan datang anak domba Allah, yaitulah Mesias yang akan menderita sengsara. Dalam kitab nabi-nabi, salah satu nabi besar itu Yesaya, pasal 52, ya, dan pasal 53, ya, itu sangat jelas detail bagaimana telah dinubuatkan Mesias akan datang untuk apa. Dia menderita sengsara, ya, dan dia tertikam, dia akan mengalami ada banyak aniaya seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Itu kata-katanya begitu sangat terang, gamblang, jelas. Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan dan juga satu pengertian akan hal itu. Namun sejarah terus berjalan sampai Yesus datang. Yesus pun menyingkapkan ini juga bersifat kebenaran yang apokaliptik, ya, artinya kebenaran yang disingkapkan, dibukakan, bukan ditutup. Tetapi umat ini sudah tertutup oleh apa? Oleh karena keinginan dagingnya, ambisi-ambisi kedagingannya, sehingga tidak bisa melihat akan lawatan Tuhan. Saudara, ini yang ditangisi oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka masih tertutup, tidak terbuka, tidak mengerti, dan tidak mengetahui tentang lawatan Tuhan. Nah, bukankah juga sekarang ini benih seperti gini juga masih ada banyak. Ada banyak orang sudah ikut Yesus puluhan tahun, tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti panggilan Tuhan, ya, sehingga dia tidak memahami akan hal-hal yang benar di dalam dia boleh mengikut Yesus dalam panggilannya untuk melayani. Ya, ini yang ditangisi oleh Yesus. Yang ketiga terakhir, apa yang ditangisi Yesus dalam perikop ini adalah ketidakteguhan pendirian. Jadi umat Israel ini sangat pragmatis di dalam mengimani Yesus.
di dalam boleh mengiring Yesus, ya, menyambut Yesus, sangat pragmatis, sangat cepat berubah. Itu maksudnya. Pendiriannya itu sangat rapuh, imannya itu sangat rapuh, imannya itu mudah berubah. Kalau saya katakan pendirian yang rapuh, iman yang rapuh, ya, iman yang mudah berubah, ini sama aja sebenarnya tidak percaya, sama aja tidak percaya. Jadi entar A, entar lagi B. Nah, di sini dalam perikop ini, karena sudah mengalami banyak mujizat, karena mujizat-mujizat itulah motivasi yang salah. Mereka mengeluhkan Yesus, meninggikan Yesus, mengagungkan Yesus. Hosana, Hosana, yang kita baca tadi pada ayat yang ke-37 dan 38. Tetapi sebentar lagi, beberapa hari, kurang lebih saya katakan ya 5 hari kemudian, pada hari Jumat, pada waktu Yesus ditangkap, diadili, ya, di Kayafas, di Herodes, sampai Pilatus. Dan Pilatus ingin berusaha untuk melepaskan Yesus, tetapi mereka semakin membenci, semakin membatu kebenciannya, mengkristal kebenciannya. Akhirnya mereka berteriak-teriak dengan suara keras, salibkan dia, salibkan dia. Lukas 23 ayat 21. Saudara bisa bayangin tuh hal yang kontradiktif. Tadinya Hosana, Hosana, terpujilah Raja yang diberkati oleh Tuhan, yang datang atas nama Tuhan. Baru berapa hari, salibkan dia, salibkan dia. Ini yang saya bilang, ini yang ditangisi Yesus. Ya, waktu mereka pegang daun palem, aduh kalian nggak ngerti, ntar lagi kalian udah berubah. Ya, ini yang ditangisi oleh Yesus. Ya, pendirian yang tidak teguh, gampang berubah. Ya, iman yang teguh. Saya boleh katakan semua yang rentan-rentan, yang rapuh-rapuh ini sebenarnya orang itu nggak percaya aja sebenarnya. Maka saudara hati-hati, renungkan di masa Palma ini, bagaimana imanmu, bagaimana pendirianmu dalam pengiringanmu kepada Kristus. Adakah kau memiliki pendirian yang bulat, yang teguh, yang tidak bisa dirubah oleh apapun juga. Jadi betul-betul memiliki iman yang teguh dan tangguh dalam kita mengiring Yesus, supaya Yesus jangan sampai menangis, ya, karena iman kita mencela-mencele, ya, iman yang bunglon, ya, kalau hijau-hijau, merah-merah, kuning-kuning, ya, segala macam gitu rupa. Nah, Tuhan tidak mau yang demikian. Mari kita renungkan apa yang ditangisi Yesus waktu masuk Yerusalem adalah motivasi yang salah. Yang kedua, ketidakmengertian mereka atau ketidaktahuan mereka bahwa Tuhan sedang melawat mereka. Dan yang ketiga adalah ketidakteguhan pendirian mereka terhadap Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menginspirasi kita untuk lebih teguh mengiring Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami belajar sedikit daripada firman-Mu pada hari ini, bahwa Engkau menangisi Yerusalem. Sebenarnya Engkau sedang menangis keberadaan kami semua manusia yang betul-betul salah dalam banyak motivasi kami mengiring Engkau. Kami tidak memiliki pendirian yang tetap, yang teguh dalam kami mengiring Engkau. Dan juga kami betul-betul tidak mengerti, dan banyak orang bukan tidak mengerti, bahkan tidak mau mengerti tentang lawatan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang telah belajar pada hari ini, supaya kami tetap bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan memanggil kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai umat-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.